Puan dorong PDIP cetak hat-trick di pemilu 2024. Partai ini masih dibutuhkan rakyat. Tapi insya Allah silaturahmi dalam bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara akan dilakukan oleh PDI Perjuangan, yang salah satunya dilakukan saya untuk bisa bertemu dengan ketua umum atau pimpinan partai politik yang lain. Sudah ada berapa partai yang sudah memberi sinyal lampu hijau? Ya saya rasa kan saya dekat sama semuanya dengan pimpinan partai yang lain, yang ketua umumnya. Jadi ini hanya masalah waktu saja. Dan bagian ini yang kita lagi cemaskan, apakah partai-partai yang hari-hari ini sudah siap di garis start mampu untuk secara brilian dan elegan mengatakan ini calon kami. Mau dia elektabilitasnya kurang apa berlebih, sebut aja bahwa memang itu kader kami, kenapa mesti malu? Tentu semuanya berpikir, kenapa ya Ibu? Sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya sabarlah sedikit. Orang waktunya masih 2 tahun lah. Ya boleh dong, saya umpetin aja terus. Di PDIP sendiri belum tentu mengusung Ganjar untuk menjadi calon presiden, karena di PDIP sendiri sudah ada calonnya yang semakin hari ini menguat, namanya yaitu Puan Maharani. Bahkan nama Puan Maharani itu sering disebut oleh internal PDIP sebagai calon presiden dari PDIP. Dapatlah kebagian wakil bupati di atas, bupatinya di bawah. Sudah bingung, aduh ini bagaimana secara etika politik, lapor kepada Pak Komar, masuk bupati di bawah, wakil bupati di atas. Lalu Pak Komar menjawab, di sini semua adalah petugas partai, kader-kader partai. Jadi ya ini medan juang kalau ya biasa kepala daerah atau kepala daerah mungkin tidur di hotel, nanti tidur di sekolah partai, rasakan semangat juangnya itu. Jadi peluang Ganjar untuk diusung ini kecil teman-teman. Kalau melihat kondisi yang ada di PDIP, nama Puan Maharani ini cukup kuat untuk diusung di 2024. PDIP harus fight untuk membesarkan elektabilitas Puan. Jadi supaya nggak ada di belakang layar terlihat, wah karena nggak punya kader maka membeli kader lain. Karena Ganjar misalnya tinggi lalu PDIP akhirnya secara pragmatis mesti terima hasil survei. Enggak begitu dong politik. Politik itu adalah the art of attacking the impossible. Nah gitu tuh. Bahkan yang tidak mungkin harus dipastikan oleh keputusan partainya sendiri kan. Itu baru terlihat bahwa oh ada wibawah partai itu. Gitu. Ya dalam politik itu sederhana ya. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi ya. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi kita harus melihatnya juga dalam rangka kepentingan itu. Kalau kepentingannya 2024 calon presiden, maka kita harus bertanya, kepentingan Jokowi apa, kepentingan Megawati apa? Mungkin kepentingan Jokowi adalah mengusung calon yang merupakan putra mahkotanya. Orang mengatakan putra mahkotanya adalah Ganjar Pranowo dan itu menjadi rahasia umum. Walaupun ketika dinegosiasikan belum tentu juga di-endorse. Nah, Megawati tentu lebih menginginkan putrinya sendiri yang menjadi calon presiden. Apalagi dianggap bahwa yang namanya Puan Maharani orang yang berkeringat di partai, kader dari kecil, bukan anak kos-kosan yang bisa meninggalkan partai politik dan lain sebagainya. Puan dorong PDIP cetak hat-trick di pemilu 2024. Partai ini masih dibutuhkan rakyat. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mendorong kader khususnya anggota fraksi PDIP DPR untuk bekerja keras demi meraih hat-trick di pemilu 2024.
Menurut dia, kemenangan PDIP diperlukan demi merealisasikan cita-cita Presiden RI ke-1 Soekarno yang belum terwujud. Partai ini masih dibutuhkan untuk selalu ada demi mewujudkan cita-cita Bung Karno, kata Puan dalam rapat koordinasi fraksi PDIP masa bakti 2019-2024 di gedung sekolah partai di Jalan Letnan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat. Puan melanjutkan, rekor fraksi dilakukan agar seluruh fraksi PDIP bisa memahami dan menjiwai hasil Rakernas. Rekor juga dilakukan agar memastikan gerak fraksi semakin baik untuk membumikan Pancasila dalam kebijakan strategis pemerintah. Dalam kesempatan itu, Puan pun menjelaskan berbagai detail kinerja fraksi PDIP di DPR hingga saat ini. Namun secara khusus, Puan mengingatkan agar seluruh anggota fraksi berjuang keras dan cerdas menjalankan tugasnya di DPR. Kita harus memastikan apakah misalnya rancangan undang-undang itu berpihak kepada rakyat, apakah menciptakan perubahan lebih baik, apakah akan makin memudahkan urusan rakyat. Jangan apa yang kita kerjakan justru menjadi bumerang karena dianggap merugikan rakyat, itu intinya urai Puan. Agar para anggota fraksi semakin memperbanyak kegiatan maupun aktivitas bersama warga masyarakat di wilayah masing-masing. Turun ke lapangan karena rakyat menunggu kita. Saya sendiri merasakan bagaimana getaran massa rakyat ketika kita turun ke bawah. Begitulah tegas Puan. Hadir pada kesempatan yang sama Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Hadir pada kesempatan yang sama Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan seluruh legislator berkomitmen mendukung penuh dan menjaga pemerintahan Jokowi sampai 2024. Sesuai arahan Ketua Umum Megawati, ia pun optimis rakor tersebut dapat menambah semangat anggota fraksi PDIP untuk kembali memenangkan pemilu yang ketiga kalinya. Kita selalu tugaskan Ibu Ketua Umum untuk menyapa struktur partai ketika rases, sekaligus selalu diingatkan untuk mampu berempati kepada rakyat di bawah. Rakor fraksi terakhir dilakukan pada 2018 karena pandemi. Baru kali ini ia lagi diarahkan Ibu Ketua Umum yang akan menambahkan semangat dan mori kita menuju hat-trick di 2024, begitulah ucap Utut. Rakor fraksi PDIP Puan ingatkan jangan sampai jadi bumerang karena dianggap rugikan rakyat. PDI Perjuangan menyelenggarakan rapat koordinasi fraksi untuk menindaklanjuti hasil Rakernas di Gedung Sekolah Partai Jakarta Selatan. Pada Jumat 8 Juli 2022, Puan Maharani yang menjabat Ketua DPR mengatakan, semua anggota fraksi harus menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat. Kita harus memastikan apakah misalnya RUU itu berpihak kepada rakyat, apakah menciptakan perubahan lebih baik, apakah akan makin memudahkan urusan rakyat. Jangan apa yang kita kerjakan justru menjadi bumerang karena dianggap merugikan rakyat, itu intinya, kata Puan. Puan mendorong anggota fraksi aktif turun ke daerah pemilihan masing-masing karena rakyat menunggu kita. Saya sendiri merasakan bagaimana getaran massa rakyat ketika kita turun ke bawah. Puan juga mengingatkan agenda partai bahwa PDI Perjuangan ingin memenangkan pemilu 2024 dan mencetak hat-trick. Kemenangan pemilu 3 kali berturut-turut sejak 2014. Dia menyebut PDI Perjuangan masih dibutuhkan untuk selalu ada demi mewujudkan cita-cita Bung Karno. Seluruh anggota fraksi diingatkan untuk menjiwai hasil Rakernas partai. Dia mengatakan rakor ini dilakukan untuk memastikan gerak fraksi semakin baik untuk membumikan Pancasila. Dalam gerak serta kebijakan strategis pemerintah, rakor diikuti 128 anggota fraksi PDI Perjuangan. Di DPR dihadiri pula Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto.